Gendam Pangeran Ular, penyerangan sia-sia. Danu duduk bersama para pemimpin pasukannya di dalam gua yang sekarang mereka sebut rumah. Informasi yang mereka dapatkan dari mata-mata yang dikirim ke kerajaan Pangeran Ular sudah dijabarkan. Kita tahu bahwa mereka memiliki titik lemah di sebelah barat, kata Danu, menunjuk ke sebuah titik di peta yang ia buat secara kasar berdasarkan informasi mata-mata. Pengawalan di sana lebih lemah dan dindingnya tidak sekuat bagian lain. Salah satu pemimpin pasukan, Ularaga, menambahkan, kita juga tahu bahwa mereka memiliki pasukan cadangan di bagian timur. Mereka bisa dipanggil untuk memperkuat pertahanan utama jika kita tidak bergerak cepat. Danu mengangguk, kita harus memastikan serangan kita cepat dan efektif. Kita tidak bisa membiarkan mereka punya waktu untuk memanggil bala bantuan. Mereka kemudian mulai membagi pasukan menjadi beberapa kelompok kecil yang masing-masing diberi tugas spesifik. Kelompok pertama akan bertugas membuat kebisingan di sisi timur untuk mengalihkan perhatian. Kelompok kedua akan menyerang titik lemah di barat dengan seluruh kekuatan mereka. Kelompok ketiga akan siap untuk menyusup dan merusak persediaan senjata serta amunisi kerajaan Pangeran Ular. Kita harus memastikan koordinasi yang baik, lanjut Danu. Ketika kelompok pertama mulai menyerang, kelompok kedua harus siap menyerang dari arah barat dalam waktu singkat. Kelompok ketiga, kalian harus bergerak diam-diam dan melakukan sabotase sesegera mungkin setelah serangan dimulai. Ratih, yang telah mendengarkan dengan seksama, menambahkan, kita juga harus mempersiapkan tempat penampungan sementara di dekat medan perang untuk merawat mereka yang terluka. Setelah membahas rencana secara mendetail, Danu memberikan perintah untuk mulai mempersiapkan segalanya. Ini bukan hanya tentang kekuatan, kata Danu menutup pertemuan. Ini tentang strategi dan ketepatan. Kita akan menunjukkan kepada Pangeran Ular bahwa kita lebih dari sekadar lawan yang tangguh. Dengan semangat yang tinggi dan tekad yang bulat, Danu dan para pemimpin pasukannya mulai mempersiapkan diri untuk serangan yang akan datang. Mereka tahu risiko yang mereka hadapi, namun juga menyadari bahwa inilah kesempatan terbaik mereka untuk melawan dan mungkin mengalahkan kerajaan Pangeran Ular. Danu berdiri di depan pasukannya di dalam gua yang tersembunyi di balik air terjun. Cahaya obor memantulkan bayangan di dinding gua, memberikan suasana tegang namun penuh tekad. Dia melihat ke arah Ratih dan anak mereka, yang berdiri sedikit jauh dari kerumunan. Ratih, Danu berkata lembut, aku ingin kamu dan anak kita berada di tempat aman selama serangan ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di medan perang, dan aku tidak bisa mengambil risiko kehilangan kalian. Ratih mengangguk dengan berat hati. Aku mengerti, Danu. Aku akan menjaga anak kita. Pastikan kamu kembali dengan selamat. Danu memberi isyarat kepada beberapa anggota pasukan yang kemudian mengawal Ratih dan anak mereka ke bagian terdalam dari gua, di mana terdapat tempat perlindungan yang aman. Mereka telah menyiapkan tempat itu dengan persediaan makanan, air, dan kebutuhan dasar lainnya untuk berjaga-jaga jika pertempuran berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Setelah memastikan keluarganya aman, Danu kembali ke depan pasukannya. Hari ini, kita bertarung untuk mempertahankan rumah kita. Kita telah mempersiapkan diri dengan baik, dan kita tahu apa yang harus dilakukan. Mereka telah melatih taktik baru, termasuk formasi bertarung yang lebih fleksibel dan gerakan menyerang yang lebih cepat. Danu telah memastikan bahwa setiap anggota pasukan memahami peran dan tugas mereka dengan jelas. Ularaga, panggil Danu kepada salah satu pemimpin pasukannya. Pastikan semua siap dan diperiksa kembali. Ularaga mengangguk dan mulai memeriksa, memastikan semuanya dalam kondisi prima. Kita sudah siap yang mulia. Pasukan kita juga siap bertarung. Danu menghela napas dan melihat pasukannya satu persatu. Ingat, kita bertarung bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita yang kita tinggalkan di sini. Kita akan menunjukkan kepada Pangeran Ular bahwa kita tidak mudah dikalahkan. Pasukan Danu menjawab dengan seruan semangat, memperlihatkan tekad mereka untuk melawan dan memenangkan pertempuran yang akan datang. Mereka bersiap-siap untuk menyerang kerajaan Pangeran Ular. Danu memberikan tanda untuk mulai bergerak. Mereka meninggalkan gua satu persatu, dengan hati yang penuh keberanian dan semangat yang tak tergoyahkan. Ratih melihat dari kejauhan, berharap dan berdoa agar suaminya dan pasukannya kembali dengan selamat. Dalam diam, Danu berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan kembali. Tidak peduli seberapa sulit pertempuran yang akan dihadapinya, dia akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya dan memastikan masa depan yang aman bagi mereka. Dengan langkah tegas,
dia memimpin pasukannya menuju pertempuran yang akan menentukan nasib mereka. Pasukan Danu bergerak dengan penuh semangat menuju kerajaan Pangeran Ular. Mereka melintasi hutan lebat yang penuh dengan rintangan, namun semangat juang mereka tak pernah surut. Danu memimpin di barisan depan, matanya penuh dengan tekad dan keyakinan. Perjalanan mereka dimulai dari gua tersembunyi di balik air terjun, tempat yang selama ini menjadi markas rahasia mereka. Pasukan bergerak dalam formasi teratur, dengan pemimpin masing-masing kelompok memastikan setiap anggota tetap dalam barisan dan tidak tertinggal. Mereka harus melewati sungai deras yang membentang di tengah hutan. Dengan hati-hati, mereka membangun jembatan sementara menggunakan batang pohon yang ditebang. Danu memastikan semua anggota pasukannya menyeberang dengan aman sebelum melanjutkan perjalanan. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, menghindari jebakan alami dan memastikan mereka tidak meninggalkan jejak yang bisa diikuti musuh. Setelah menyeberangi sungai, mereka memasuki area rawa-rawa yang licin dan berbahaya. Beberapa anggota pasukan harus membantu satu sama lain untuk menghindari terjebak dalam lumpur hisap. Danu, yang berada di depan, menggunakan tongkat untuk memastikan jalan aman sebelum melangkah. Dia memberi instruksi kepada pasukannya untuk tetap bersama dan saling menjaga. Ketika matahari mulai terbenam, mereka mencapai bukit terjal yang harus didaki untuk mencapai jalur terdekat menuju kerajaan Pangeran Ular. Danu memimpin pendakian dengan memotong jalan melalui semak belukar dan memberikan semangat kepada pasukannya yang mulai kelelahan. Mereka mendaki bukit dengan tekad bulat, tahu bahwa di balik bukit tersebut adalah kerajaan musuh yang harus mereka hadapi. Saat malam tiba, pasukan Danu beristirahat sejenak di puncak bukit. Mereka menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan diri dan mengisi tenaga dengan makanan yang mereka bawa. Danu memanfaatkan waktu ini untuk memberikan arahan terakhir dan mengingatkan pentingnya misi mereka. "Kita hampir sampai," kata Danu dengan suara tegas namun penuh semangat. "Besok, kita akan mencapai kerajaan Pangeran Ular. Ingat tujuan kita. Kita bertarung bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga dan rumah kita. Tetap kuat dan jangan pernah menyerah." Pasukan Danu menjawab dengan sorakan semangat, menunjukkan kesiapan mereka untuk pertempuran yang akan datang. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan nasib mereka, dan mereka siap menghadapi apapun yang ada di depan. Keesokan paginya, dengan semangat yang membara, pasukan Danu melanjutkan perjalanan mereka menuruni bukit dan menuju kerajaan Pangeran Ular. Mereka melewati padang rumput luas yang terbentang sebelum mencapai perbatasan kerajaan musuh. Danu memastikan setiap langkah diambil dengan kehati-hatian, menghindari deteksi dari penjaga musuh. Akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di dekat perbatasan kerajaan Pangeran Ular. Danu memerintahkan pasukannya untuk bersembunyi sementara dan menyusun strategi terakhir sebelum serangan dimulai. Dengan semangat juang yang tinggi dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka bersiap-siap untuk menghadapi musuh dan memenangkan pertempuran yang akan datang. Pasukan Danu bergerak dengan tenang dan penuh kewaspadaan menuju kerajaan Pangeran Ular. Malam telah tiba, memberikan mereka perlindungan dari kegelapan. Danu telah merencanakan serangan ini dengan cermat, mengandalkan elemen of surprise untuk memaksimalkan peluang mereka dalam pertempuran. Mereka membagi pasukan menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyebar ke berbagai titik strategis di sekitar perbatasan kerajaan. Setiap kelompok dipimpin oleh salah satu pemimpin pasukan yang terpercaya. Danu sendiri memimpin kelompok utama yang akan menyerang langsung pusat kerajaan. Ketika mereka mendekati tembok kerajaan, Danu memberikan tanda dengan gerakan tangan, mengisyaratkan pasukannya untuk bersiap. Dengan senyap, mereka memanjat tembok. Satu persatu, mereka berhasil masuk ke dalam wilayah kerajaan tanpa terdeteksi. Setelah semua anggota pasukan berada di dalam, Danu memberi isyarat untuk memulai serangan. Dengan serentak, mereka menyerang pos penjaga pertama, melumpuhkan musuh dengan cepat sebelum mereka sempat memberikan peringatan. Pasukan Danu bergerak dengan efisiensi yang luar biasa, setiap gerakan telah direncanakan dengan matang. Kelompok yang dipimpin oleh Danu bergerak menuju pusat kerajaan, sementara kelompok lainnya menyerang titik-titik penting seperti gudang persenjataan dan barak pasukan musuh. Mereka menggunakan taktik gerilya, menyerang dengan cepat dan menghilang sebelum musuh sempat melakukan perlawanan. Di pusat kerajaan, Danu dan kelompoknya berhadapan dengan penjaga utama. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi pasukan Danu berhasil mengatasi penjaga tersebut dengan keunggulan taktik dan semangat juang yang tinggi. Mereka terus bergerak maju, menuju ke tempat Pangeran Ular berada.
Namun, saat mereka mendekati istana, pasukan Pangeran Ular mulai menyadari adanya serangan. Alarm dibunyikan, dan pasukan musuh mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Meskipun mereka terkejut dengan serangan mendadak ini, pasukan Pangeran Ular segera mengorganisir pertahanan mereka. Pertempuran di halaman istana berlangsung dengan sangat sengit. Pasukan Danu bertarung dengan gagah berani, tetapi jumlah musuh yang lebih besar mulai mengimbangi keunggulan taktik mereka. Danu memimpin dengan keberanian yang luar biasa, melawan setiap musuh yang menghadang. Di tengah-tengah pertempuran, Danu melihat Pangeran Ular muncul dari dalam istana, memimpin pasukannya dengan karisma dan kekuatan yang mengintimidasi. Danu tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan nasib mereka, dan dia tidak bisa mundur sekarang. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Danu dan pasukan kerajaan Pangeran Ular. Di tengah malam yang gelap, di bawah cahaya bulan yang redup, kedua pasukan bertemu di medan perang yang telah dipilih dengan cermat oleh Danu. Suara dentingan senjata dan raungan pertempuran menggema di udara. Danu, dengan karisma dan kepemimpinan yang luar biasa, berada di barisan depan, memimpin pasukannya dengan gagah berani. Dia menggunakan keahliannya dalam strategi dan pertempuran untuk memberikan instruksi yang tepat kepada pasukannya. Dorong mereka ke kiri, jangan biarkan mereka memotong jalur kita, seru Danu sambil mengayunkan pedangnya, menangkis serangan dari seorang prajurit musuh. Pasukannya mengikuti instruksinya dengan disiplin. Mereka telah dilatih dengan baik untuk menghadapi situasi seperti ini, dan semangat juang mereka tetap tinggi meskipun dihadapkan pada musuh yang kuat. Danu terus bergerak di medan perang, memberikan semangat dan keberanian kepada pasukannya dengan keberaniannya sendiri. Di sisi lain, pasukan Pangeran Ular yang dipimpin oleh para komandan berpengalaman, juga bertempur dengan gigih. Mereka tahu bahwa mempertahankan kerajaan mereka adalah segalanya, dan mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Namun, kehadiran Danu di medan perang membuat perbedaan besar. Dengan setiap ayunan pedangnya, Danu berhasil mengalahkan beberapa prajurit musuh, membuat pasukan Pangeran Ular terdesak. Namun, musuh terus datang, dan pertempuran semakin sengit. Yang mulia, kita berhasil memecah barisan mereka, seru salah satu pemimpin pasukan Danu. Tetap bertahan, jangan biarkan mereka mengelilingi kita, balas Danu, memastikan bahwa formasi mereka tetap kuat. Namun, di tengah pertempuran yang semakin sengit, Danu merasakan kelelahan mulai menguasainya. Dia telah bertarung tanpa henti, dan meskipun keberaniannya tidak diragukan, jumlah musuh yang banyak mulai memberikan tekanan. Serang mereka dari sayap kanan. Danu memberikan instruksi terakhir sebelum terlibat dalam pertarungan langsung dengan salah satu komandan musuh yang tangguh. Pertarungan itu sangat intens, tetapi Danu berhasil mengatasi lawannya dengan keterampilan dan keberanian. Dia terus memberikan semangat kepada pasukannya, meskipun mereka mulai kelelahan. Pertempuran antara pasukan Danu dan pasukan kerajaan Pangeran Ular berlangsung sengit. Pasukan Danu menyerang dengan semangat dan keberanian, namun mereka segera menyadari bahwa musuh mereka memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar senjata dan keberanian. Pasukan kerajaan Pangeran Ular bukan hanya prajurit biasa, mereka juga menguasai sihir dan kekuatan magis yang mengerikan. Dari balik perisai mereka, para penyihir ular mulai merapal mantra-mantra kuno, memanggil kekuatan dari dunia lain untuk membantu mereka dalam pertempuran ini. Seketika, medan perang berubah. Kabut tebal muncul entah dari mana, menyelimuti pasukan Danu dan mengaburkan pandangan mereka. Beberapa prajurit mulai merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, hati mereka dipenuhi dengan bayangan-bayangan mengerikan yang membuat mereka ragu dan gentar. Jangan takut, tetap fokus dan terus maju, seru Danu, berusaha membangkitkan semangat pasukannya. Namun, dia sendiri merasakan tekanan yang luar biasa dari kekuatan magis yang mereka hadapi. Di tengah kabut, beberapa ular raksasa dengan mata menyala-nyala muncul, mengancam dan menyerang dengan gigitan yang mematikan. Pasukan Danu berjuang keras untuk melawan mereka, tetapi serangan dari makhluk-makhluk magis ini membuat mereka kewalahan. Formasi bertahan, jangan biarkan mereka mendekat. Danu memberikan perintah dengan tegas, mencoba mengatur ulang pasukannya di tengah kekacauan. Namun, serangan sihir dan kekuatan magis dari kerajaan ular terus datang tanpa henti. Pangeran Ular, dengan kekuatan sihirnya sendiri, memimpin serangan dari garis depan. Dengan setiap gerakannya, dia memanggil badai petir dan angin kencang yang menghancurkan barisan pasukan Danu. Ini belum berakhir, Danu memanggil beberapa pemimpin pasukannya.
Kita harus menyerang pusat kekuatan mereka. Jika kita bisa mengalahkan penyihir utama mereka, kita punya peluang. Danu, bersama dengan beberapa prajurit terkuatnya, berusaha mendekati penyihir utama pasukan Pangeran Ular. Mereka bertarung melalui rintangan sihir dan kekuatan magis yang menghalangi mereka. Namun, saat mereka hampir mencapai sasaran, Danu dihadang oleh Pangeran Ular sendiri. "Kamu tidak akan bisa mengalahkanku." Pangeran Ular berkata dengan suara menggelegar, matanya menyala penuh kemarahan dan kekuatan. Danu akhirnya berhadapan langsung dengan Pangeran Ular dalam duel yang epik. Medan pertempuran sunyi sejenak, memberikan ruang bagi kedua pemimpin ini untuk saling menatap. Udara dipenuhi dengan ketegangan, dan seluruh pasukan dari kedua belah pihak menahan napas, menyaksikan pertempuran yang akan menentukan nasib mereka. Dengan gerakan yang gesit, Pangeran Ular mengubah wujudnya menjadi ular raksasa yang memancarkan aura sihir yang kuat. Tubuhnya berkilauan dengan warna-warna yang memukau, sementara matanya bersinar dengan kebencian dan kekuatan magis. Danu, tidak mau kalah, juga mengubah dirinya menjadi ular raksasa. Tubuhnya kuat dan lincah, siap menghadapi lawannya dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Kedua ular ini mengitari satu sama lain, mencari celah untuk menyerang. Pertarungan mereka berlangsung lama dan intens. Pangeran Ular melancarkan serangan pertama, mematuk dengan cepat dan kuat. Danu berhasil menghindar, lalu balas menyerang dengan lilitan yang mematikan. Mereka bergelut dalam pertempuran yang sangat sengit, tubuh mereka melilit dan menggigit satu sama lain dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Serangan demi serangan dilancarkan, dengan kedua ular ini menunjukkan keahlian tempur mereka. Pangeran Ular menggunakan sihirnya untuk menciptakan ilusi yang membuat Danu kebingungan sejenak, namun Danu dengan cepat mengatasi ilusi tersebut dan melancarkan serangan balik yang tak kalah mematikan. Pertarungan ini tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikan dan taktik. Pangeran Ular mencoba mengecoh Danu dengan serangan-serangan tipuan, namun Danu mampu membaca gerakan lawannya dengan cermat dan merespons dengan cepat. Mereka saling memukul dan menghindar, menciptakan pertarungan yang tak terelakkan. Di tengah pertempuran, Danu merasakan luka-luka yang semakin banyak di tubuhnya. Namun, semangatnya tidak goyah. Dia tahu bahwa dia harus memenangkan duel ini demi keluarganya dan pasukannya. Pertempuran antara Danu dan Pangeran Ular semakin memanas. Kedua ular raksasa itu bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, menciptakan gelombang energi yang mengguncang medan perang. Setiap serangan yang dilancarkan terasa mematikan, dengan lilitan, patukan, dan gigitan yang menghujani satu sama lain. Pangeran Ular, dengan pengalaman dan kekuatan magisnya, berhasil mengantisipasi setiap gerakan Danu. Dengan gerakan yang gesit, Pangeran Ular memanfaatkan celah-celah kecil dalam pertahanan Danu, menyerang dengan tepat dan penuh kekuatan. Serangan demi serangan dilancarkan, semakin melemahkan pertahanan Danu. Di tengah-tengah pertempuran, Pangeran Ular melancarkan serangan yang tak terduga. Dengan memanfaatkan sihirnya, ia menciptakan ilusi yang membuat Danu bingung dan kehilangan fokus sejenak. Dalam sekejap, Pangeran Ular meluncur maju dengan kecepatan kilat, menghindari serangan balasan Danu dan menyerang dengan patukan mematikan. Danu merasakan gigitan tajam itu menembus sisiknya, menyalurkan racun yang menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar, melemahkan kekuatannya. Danu berusaha melawan, namun setiap gerakannya terasa berat dan lamban. Pangeran Ular terus melancarkan serangan tanpa henti, tidak memberi Danu kesempatan untuk pulih. Dalam keputusasaan, Danu melancarkan serangan terakhir yang penuh keberanian. Namun, Pangeran Ular dengan mudah menghindarinya dan melancarkan serangan balik yang telak. Serangan itu membuat tubuh Danu terpental, jatuh dengan keras ke tanah. Luka-luka yang semakin banyak membuat Danu hampir tidak bisa bertahan. Pasukan Danu yang menyaksikan duel ini merasa putus asa melihat pemimpin mereka dalam kondisi kritis. Dengan sisa kekuatannya, Danu berusaha bangkit. Namun, tubuhnya tidak lagi mampu menahan beban pertempuran yang begitu berat. Pangeran Ular mendekat dengan langkah lambat namun penuh keyakinan. "Inilah akhir dari perlawananmu, Danu," kata Pangeran Ular dengan suara dingin dan penuh kemenangan. Namun, sebelum Pangeran Ular melancarkan serangan terakhirnya, beberapa pasukan setia Danu datang untuk menyelamatkannya. Mereka menyerang Pangeran Ular dengan segala keberanian yang tersisa, menciptakan peluang bagi Danu untuk melarikan diri. Dengan susah payah, Danu ditarik oleh pasukan setianya, dibawa pergi dari medan perang yang brutal itu. Meskipun dalam kondisi yang sangat lemah dan terluka parah,
Danu berhasil diselamatkan oleh pasukannya. Mereka membawanya ke tempat yang aman, jauh dari jangkauan Pangeran Ular. Pada awalnya, pasukan Danu menunjukkan keberanian yang luar biasa, dipimpin oleh Danu sendiri yang berjuang dengan segenap kekuatannya. Namun, ketika Danu terluka parah dalam duel melawan Pangeran Ular, situasi mulai berubah drastis. Pasukan Danu, yang melihat pemimpin mereka terluka dan terjatuh, mulai kehilangan semangat. Rasa putus asa dan kebingungan menyebar di antara mereka. Mereka mulai merasa bahwa kemenangan semakin jauh dari jangkauan. Pasukan kerajaan Pangeran Ular, yang dipimpin oleh komandan-komandan berpengalaman, terus melancarkan serangan tanpa henti, memanfaatkan momen kelemahan pasukan Danu. Sementara itu, di medan pertempuran, beberapa prajurit setia Danu berusaha menjaga semangat pasukan. Mereka memimpin serangan balik kecil-kecilan untuk menahan laju pasukan kerajaan Pangeran Ular, memberikan waktu bagi pasukan Danu lainnya untuk mundur dengan teratur. Namun, setiap serangan balik yang mereka lakukan tampak sia-sia menghadapi kekuatan besar dan sihir yang digunakan oleh pasukan Pangeran Ular. Akhirnya, pasukan Danu yang tersisa berhasil mundur ke titik pertemuan yang telah ditentukan. Mereka berkumpul di sekitar Danu, yang terbaring lemah namun tetap memancarkan keteguhan hati. Dengan nafas yang tersengal, Danu berusaha bangkit dari keputusasaan. Dia tahu bahwa meskipun mereka kalah dalam pertempuran ini, perjuangan mereka belum berakhir. Dia mengumpulkan kekuatan yang tersisa dalam dirinya dan berbicara kepada pasukan yang tersisa. Kita mungkin kalah dalam pertempuran ini, katanya dengan suara lemah namun tegas, tetapi kita akan bangkit kembali. Kita akan memulihkan kekuatan kita, melindungi orang-orang yang kita cintai, dan melawan kembali dengan segala kemampuan yang kita miliki. Pasukan Danu, meskipun lelah dan terluka, mendengarkan dengan penuh perhatian. Semangat mereka yang sempat pudar perlahan kembali muncul. Di bawah cahaya bulan yang redup, Danu digotong oleh beberapa pasukan setianya yang tersisa untuk mundur ke gua mereka yang aman. Luka-luka yang dialaminya membuatnya tak berdaya. Perjalanan mereka kembali ke dalam gua tidaklah mudah. Mereka harus melewati jalan-jalan tersembunyi di antara hutan belantara yang gelap, menghindari mata-mata musuh yang mungkin masih berpatroli. Pasukan harus berjalan pelan-pelan untuk menghindari perhatian musuh yang mungkin masih mengintai. Setiap langkah mereka diambil dengan hati-hati, tiap helaan napas diatur agar tidak menarik perhatian siapapun yang bisa menjadi ancaman. Danu, kini dalam keadaan tak sadarkan diri, masih menggenggam erat pedangnya yang berlumuran darah. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan tegang, mereka tiba di gua yang menjadi tempat perlindungan sementara. Di dalam gua itu, Rati dan anak mereka sudah menunggu dengan cemas.